Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eka Astiani dari SDN 017 Balikpapan Utara, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Video ini adalah jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Fasilitator saya adalah Bapak Muhsin SS MPD dan pengajar praktik Bapak Widodo STMT. Belajar dari pengalaman melalui refleksi diri adalah kunci untuk pengembangan diri yang efektif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai calon guru penggerak, kemampuan untuk melakukan introspeksi diri sangat penting untuk mendukung perannya dalam menginspirasi dan memotivasi para siswa di masa depan. Model refleksi yang saya gunakan adalah model Deal, Description, Examination, dan Articulation of Learning. Pada sesi pembelajaran modul 2.2 ini, saya mengalami berbagai peristiwa yang menarik dan mengesankan bagi saya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari belajar mandiri, diskusi bersama fasilitator dan rekan CGP lainnya, serta sesi elaborasi bersama instruktur. Modul 2.2 memberikan pengalaman pada saya bagaimana menyediakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan sosial emosional murid. Kegiatan rutin yang saya lakukan adalah mengikuti pembelajaran pada LMS dengan alur merdeka. Selama lebih dari seminggu, saya belajar pentingnya pembelajaran sosial emosional melalui berbagai alternatif penerapan dalam pembelajaran. Saya didorong untuk mengingat kembali pengalaman masa lalu terkait kondisi sosial emosional ketika berada di kelas. Pembelajaran sosial emosional merupakan wujud keberpihakan guru dalam memenuhi kebutuhan sosial emosional murid. Pembelajaran sosial emosional dapat mendorong tumbuh kembang murid secara menyeluruh. Berbagai konsep tentang pembelajaran sosial emosional saya eksplorasi mulai dari bagaimana melaksanakan praktik mindfulness dan 5 KSE pada murid dan guru. Pada sesi kolaborasi, saya dan rekan CGP lain berdiskusi untuk memunculkan ide dan gagasan serta penerapan pembelajaran 5 KSE pada murid, guru, dan tenaga kependidikan. Melalui diskusi kelompok dengan anggota kelompok yang berganti-ganti, membuat saya semakin kaya pengalaman. Pada diskusi ini, saya dan kelompok menentukan KSE yang akan dikembangkan. Bentuk implementasi baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, beserta deskripsi kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan. Dari sesi diskusi pada ruang kolaborasi tersebut, saya belajar menyampaikan pendapat dan belajar menghormati pendapat orang lain dalam memandang ide dan gagasan. Walaupun dalam sesi kolaborasi kedua, saya mendapat sedikit tantangan keadaan yang tidak terencana. Pada sesi demonstrasi kontekstual, saya ditantang untuk membuat skenario pembelajaran yang mengintegrasikan 5 KSE pada rencana pembelajaran berdiferensiasi. Tentu ini menjadi pengalaman baru bagi saya. Menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih kompetensi sosial dan emosional murid merupakan hal baru bagi saya. Dari sesi ini, saya juga belajar untuk menerima masukan dari rekan CGP lain terhadap rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Pada sesi koneksi antar materi, saya ditantang untuk menyampaikan pemahaman konsep pada modul 2.2 dan mengaitkannya dengan konsep-konsep pada modul sebelumnya. Saya merasa senang dapat berbagi pendapat dengan rekan CGP lain, namun ada rasa kekhawatiran akan kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam hal konsistensi dan menerapkan ide-ide baru yang menarik dan inovatif. Examination merupakan kegiatan menganalisis pengalaman dengan membandingkannya terhadap tujuan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran modul 2.2, saya mendapatkan panduan bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berbasis kompetensi sosial dan emosional.
Hal ini sesuai dengan harapan saya bahwa di akhir pembelajaran 2.2 ini, saya harus memahami konsep pembelajaran sosial emosional dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Berikutnya adalah articulation of learning. Articulation of learning artinya menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Pemahaman yang saya dapatkan di modul 2.2 ini, saya merasa perlu mempertimbangkan berbagai hal dalam tindakan penyediaan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan sosial emosional murid. Saya mendapat pemahaman bahwa PSE sangat diperlukan dalam mendukung tumbuh kembangnya murid secara holistik, melalui pengalaman belajar yang dapat melatih dan menguatkan kompetensi sosial dan emosional pada diri murid, akan tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan juga perlu menguatkan kompetensi sosial emosional dalam mendukung terciptanya lingkungan dan iklim sekolah yang berpihak pada murid. Dengan merangkum semua faktor dan konsisten melakukan refleksi dan penyesuaian, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu murid. Komitmen terhadap pembelajaran berdiferensiasi akan meningkatkan keterlibatan dan prestasi murid, juga memperkaya pengalaman saya sebagai pendidik untuk membantu murid mencapai potensi maksimalnya. Inilah langkah konkret yang saya ambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Manfaat PSE sebagai wujud keberpihakan guru dalam memenuhi kebutuhan sosial emosional murid, dapat mendorong tumbuh kembang murid secara menyeluruh dan mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid dalam menumbuhkan dan melatih 5 KSE. Apa 5 KSE itu? 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, lalu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Harapan saya adalah murid dapat memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, pengaruh pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan, mengelola emosi secara efektif dalam berbagai situasi, memahami dari berbagai sudut pandang, dapat berempati dengan orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan positif dan suportif, dapat mengambil keputusan penuh tanggung jawab berdasarkan pilihan dan konsekuensinya. Berbekal pengetahuan dan pemahaman baru tentang PSE, saya akan mengimplementasikan KSE melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lalu, kegiatan yang dapat melatih 5 KSE pada murid adalah membuat buku catatan perasaan, berlatih teknik stop dan push, mengintegrasikan pengembangan 5 KSE dalam pembelajaran dengan kegiatan ice breaking, game, diskusi kelompok, dan proyek bersama. Saya juga akan menguatkan KSE pendidik dan tendik di sekolah melalui keteladanan penggunaan 5 KSE dalam keseharian saya, belajar bersama dan berbagi praktik baik dalam komunitas, berkolaborasi dengan pendidik dan tendik di sekolah untuk mempromosikan KSE ke seluruh warga sekolah. Demikian pemaparan dari Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.